Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di channel kami, Pendeta THT Kang. Terima kasih sudah bersama dengan kami untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih buat hari ini. Kalau berkat-Mu yang kami rasakan melalui kesehatan yang Engkau berikan bagi kami, kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk bersama-sama mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, di tengah keterbatasan kami, biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami, memberikan kami kemampuan untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami mendengarkan firman-Mu, mengerti akan firman-Mu, dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari Minggu ini diambil dari Amsal 12 ayat 24 sampai dengan ke-28. Berkata demikian bagi kita semua. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suatu hari adalah seorang petani yang sungguh mendapatkan karunia duniawi. Ia adalah pemilik sebuah kebun anggur yang sangat luas. Dia tidak mempunyai masalah, kecuali karena 3 anaknya tidak suka bekerja. Pada saat itu ia sudah tua, dan petani itu menyadari bahwa suatu hari ia akan meninggal dan kebun anggurnya akan diserahkan kepada anak-anaknya. Namun itu tidak akan berguna kecuali anak-anaknya mau bekerja keras untuk mendapatkan hasil. Suatu hari petani itu memanggil anak-anaknya untuk memberi pesan. Katanya kepada anak-anaknya, "Sesudah aku meninggal, segala sesuatu yang kumiliki adalah milikmu. Di dalam kebun anggur itu, kamu akan menemukan satu harta yang berharga. Itu juga akan menjadi milikmu." Segera setelah ia menyampaikan pesan kepada anak-anaknya, petani itu pun meninggal. Setelah berbelasungkawa beberapa lama, anak-anak petani itu memikirkan untuk menemukan harta terpendam dalam kebun itu. Dan mereka sepakat, jika menemukan harta itu akan membagikannya sama rata di antara mereka. Kemudian mereka berpikir bahwa harta terpendam itu berupa emas, perak, atau barangkali batu-batu permata yang berharga. Lalu setelah itu mereka mulai bekerja dengan semangat yang luar biasa. Mereka bekerja keras. Namun betapapun rajinnya mereka menggali di sekitar pokok-pokok anggur, tidak satupun harta ditemukan mereka. Oleh sebab itu, karena kekecewaannya, anak-anak itu berhenti menggali. Mereka sepakat bahwa ayahnya telah keliru. Namun beberapa saat setelah itu, pohon-pohon anggur itu berbuah sangat lebat. Semakin lama buah itu semakin besar dan banyak. Akhirnya mereka menyadari
bahwa panen yang baik itu adalah hasil dari kerja keras mereka ketika menggali tanah untuk mencari harta. Kemudian mereka menjual hasil panen dan mendapatkan banyak uang. Anak-anak itu kemudian memahami apa yang dimaksud oleh ayah mereka. Harta itu adalah hasil panen yang baik dan hanya bisa diperoleh dengan kerja keras. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita diberikan kesempatan untuk bertanya kepada orang-orang sukses di dunia ini, apa yang menjadi kunci kesuksesan mereka? Mereka pasti akan menjawab bahwa salah satu kunci untuk meraih sukses adalah kerajinan. Orang yang sukses tidak mengenal kata malas dalam hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi bahan renungan kita hari ini adalah bagian dari kitab Amsal yang merupakan karya Raja Salomo, di mana Salomo menegaskan perbandingan antara tangan orang rajin dengan kemalasan. Apa yang akan menjadi dampak orang rajin dan apa yang akan menjadi dampak ketika seseorang bermalas-malasan. Di sini Salomo mengatakan bahwa tangan orang rajin memegang kekuasaan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memang tidak bisa mencegah rasa malas itu menyerang. Tapi sebagai manusia, sebagai orang beriman, kita dapat menolak dan juga berkompromi dengan itu. Kalau kita berkompromi, apa yang orang lain percayakan atau apa yang harus kita kerjakan jadi tertunda atau bahkan gagal. Bukan karena tugas itu sulit atau waktu yang diberikan kurang, namun karena kita sendiri yang bermasalah. Kita mungkin juga bisa dihukum karena kemalasan kita itu dan merugikan beberapa pihak. Kita tidak menghargai berkat yang Tuhan berikan. Namun, jikalau kita rajin, orang akan memberikan kepercayaan kepada kita. Sehingga ketika kita setia terhadap hal yang kecil, rajin mengerjakannya, dan mendapatkan kepercayaan, kita pasti akan diberikan kepercayaan yang lebih besar daripada yang sudah kita dapatkan. Oleh sebab itu, patutlah Salomo mengatakan bahwa tangan orang rajin memegang kekuasaan. Akan tetapi ketika seseorang bermalas-malasan, tidak menangkap buruan, alias tidak mendapatkan hasil, karena rezekinya akan diambil oleh orang yang rajin. Orang yang tangkas, orang yang rajin dalam bekerja, pasti memiliki kesempatan yang besar untuk beroleh peninggian dan memperbaiki tingkat hidupnya. Orang yang rajin dalam pekerjaan adalah pertanda bahwa ia setia terhadap tugas apapun yang dipercayakan kepadanya. Ketika kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan pasti akan mempercayakan kita kepada perkara yang jauh lebih besar. Berbeda dengan orang yang malas, orang yang lamban dalam bekerja. Selain tidak akan dilirik dunia, dia akan tertinggal semakin jauh di belakang. Inilah yang membedakan orang yang berhasil dari orang yang gagal, yaitu ketika ia cakap dan rajin dalam bekerja. Sehingga tepatlah Amsal 10 ayat 4 juga mengatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi orang rajin menjadikan kaya. Salomo juga mengatakan di ayat yang ke-27 bahwa orang malas tidak akan menangkap buruannya. Mengapa demikian? Karena orang malas cenderung menunda-nunda pekerjaannya. Orang malas cenderung menunggu hasilnya saja dan bukan mengupayakan, tidak berjuang, tidak menjemput apa yang menjadi tujuannya. Orang malas cenderung berleha-leha, menyia-nyiakan berbagai peluang
mulai dari peluang kesuksesan hingga peluang-peluang usaha yang lain. Untuk dapat mewujudkannya, mereka cenderung menunda, berhenti, dan tidak ingin menggapai apa yang menjadi mimpi-mimpi mereka. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang yang bekerja, belajar, atau menjalankan usahanya pasti ingin mendapatkan kesuksesan. Hal ini menjadi dambaan setiap orang. Misalnya, suksesnya seorang dokter adalah ketika dia dapat menyembuhkan pasiennya. Suksesnya seorang guru adalah bisa meluluskan semua muridnya dengan nilai yang terbaik. Suksesnya seorang penulis adalah ketika ia bisa memberkati dan membantu orang lain lewat tulisannya. Suksesnya seorang pengusaha adalah ketika ia bisa memberi kompensasi yang layak kepada setiap karyawannya dan mendapatkan untung yang besar. Masing-masing orang memiliki tujuan kesuksesannya sendiri sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang jadi persoalan adalah adanya beberapa orang yang tidak menggunakan waktunya dengan kerja keras, bahkan sebaliknya hanya bermalas-malasan, sehingga mereka sukses menjadi pemimpi saja. Mereka tidak merealisasikan mimpinya. Firman Tuhan hari ini, saudara-saudari yang terkasih, mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang rajin. Orang yang rajin akan berusaha memberikan yang terbaik dengan kerja keras, sehingga seluruh mimpinya dapat tercapai. Dalam sejarah manusia, tidak ada orang yang bermalas-malasan kemudian menjadi sukses. Sejarah manusia selalu mengajarkan bahwa orang yang sukses adalah orang yang berusaha dengan kerja keras. Tentu saja Tuhan juga turut campur tangan dalam setiap kesuksesan kita, karena Tuhan sangat suka terhadap orang-orang yang bekerja keras. Sebagai orang percaya, marilah kita bekerja dengan keras, bekerja dengan gigih, bekerja di atas rata-rata, bukan menjadi yang terbaik, tapi memberikan yang terbaik yang kita bisa. Karena orang rajin pasti akan mengalami keberhasilan dalam hidupnya. Bekerja keras di atas rata-rata adalah kunci mencapai keberhasilan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh diingatkan bagaimana kami boleh bekerja sebagai orang-orang percaya. Kami tidak hanya bekerja seadanya. Kami tidak lagi bermalas-malasan. Biarlah kami mampu bekerja untuk menyenangkan hati-Mu. Bekerja karena kami bekerja untuk Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh diingatkan terus-menerus untuk bekerja dengan gigih. Biarlah Tuhan, firman-Mu hari ini boleh menyukakan hati kami. Terlebih-lebih aplikasinya boleh menyukakan hati Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.